Hai guys, kali ini saya mencoba merangkum film yang berjudul Texas Science Show. Film ini dirilis pada tahun 2013. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu, dimurahkan rezeki dan diberi umur panjang. Kertas karton pohon anggur, semoga para penonton dapat terhibur. Film diawali seorang pria yang bernama Kirk sedang meminta bantuan ke sebuah rumah karena mereka sedang kehabisan bensin. Kirk mencoba masuk dan tiba-tiba ia langsung dipukul dan terkapar. Kemudian seorang wanita datang mencari Kirk dan pria bertubuh besar langsung menggantung tubuhnya di besi. Seorang wanita lainnya yang bernama Sally sedang mendorong temannya di atas kursi roda dan tiba-tiba tersadar. Sally pun disandra dan dianiaya. Untungnya ia dapat kabur dengan lompat jendela. Lalu berlari, seorang pria yang mengejarnya tewas tertabrak truk. Pada akhirnya Sally selamat setelah menumpang mobil lainnya. Kemudian datang seorang sheriff yang bernama Hoover menyuruh Drayton untuk membawa putranya yang bernama Jet keluar. Drayton, you know why I'm here. I have a girl says you butchered her friends. Karena ada laporan seorang wanita yaitu Sally bahwa Jet telah menggorok temannya. Drayton pun akan segera membawa Jet keluar. Kemudian datang rekan Hoover yang bernama Marvin. Tidak lama kemudian datang sekelompok orang dengan menggunakan mobil dan membawa senapan di tangan mereka. Seorang yang bernama Burt Hartman adalah pemimpin kelompok tersebut. Tiba-tiba saja seorang dari mereka yang bernama Ollie melemparkan bom molotov ke dalam rumah. Baku tembak pun terjadi. Lalu anak buah Burt lainnya melemparkan molotov lagi. Drayton terkepung dan tertembak, rumahnya pun hangus terbakar. Hoover sangat menyayangkan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh Burt dan teman-temannya. Malam harinya, Burt and the gang mengecek reruntuhan rumah Drayton yang telah hangus terbakar. Seorang lainnya yang bernama Gavin menemukan seorang ibu dari keluarga Sawyer dan bayinya. Lalu ia menggendong si bayi dan menendang si ibu. Lalu Gavin bersama istrinya membawa bayi tersebut ke rumahnya untuk dirawat dan dibesarkan. Lalu Burt Hartman bersama teman-temannya berfoto bersama. Film berlanjut beberapa tahun kemudian. Seorang wanita yang bernama Heather sedang bekerja memotong daging di sebuah supermarket. Kemudian ia menemui temannya yang bernama Nikki yang bekerja di tempat yang sama. Lalu mereka mengobrol sebentar dan kembali bekerja. Setelahnya Heather pulang ke kontrakannya dan bertemu dengan kekasihnya yang bernama Ryan yang sedang berlatih tinju. Tidak lama kemudian terdengar suara bel dari luar rumah yang ternyata sebuah surat dari kantor hukum di Dallas yang ditujukan untuk Heather. Lalu ia pun pulang ke rumah bapak ibunya yang telah membesarkan dirinya, yang ternyata ia adalah seorang anak adopsi, lalu menanyakan status dari mana ia berasal. I'm out. Done. Kemudian Heather pergi dari rumah itu. Ibunya melarang dirinya untuk pergi ke New Texas. Setelahnya, ia kembali ke kontrakan bercerita kepada Ryan bahwa ia adalah seorang anak adopsi dan akan pergi ke rumah neneknya. Tidak lama datang Nikki bersama Kenny sehingga mereka berempat pergi bersama. Di tengah perjalanan, mereka singgah di sebuah pom bensin untuk mengisi bensin dan membeli camilan. Sialnya Kenny menabrak seseorang yang bernama Daryl. Orang itu tidak menuntut apa-apa tetapi ia malah menumpang karena mereka searah tujuan. Daryl pun memberikan $60 sebagai imbalannya menumpang. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Ryan menggantikan Kenny menyetir dan mengobrol dengan Heather. Heather bilang ia sangat ingin tahu di mana ia berasal. Ia datang ke sana untuk menandatangani sebuah surat warisan dari neneknya yang telah meninggal. Pagi harinya mereka tiba di North Jalan Homestead Road, gang senggol rumah nenek Heather berada, dan mereka berhenti di sebuah gerbang besi yang cukup besar. Heather pun mencoba turun dari mobilnya. Tidak lama kemudian datang seorang yang bernama Franz Watt, yaitu pengacara dari Verna, nenek Heather. Franz memberikan sebuah amplop besar yang berisi surat warisan yang harus ditandatangani oleh Heather dan memberikan sepucuk surat wasiat dari Verna untuknya. Lalu Franz memberikan kunci dan membukakan pintu gerbang besi dengan kode yang ia punya 0819. Ia mengingatkan Heather agar segera membaca surat wasiatnya. Kemudian mereka pun masuk ke dalam dan menemukan sebuah rumah yang sangat besar dan megah, furnitur yang sangat lengkap dan mewah. Kemudian Heather pun pergi keluar rumah dan menemukan beberapa makam keluarga Carson dan Sawyer terkubur di sana.
Lalu Ryan menemukan sebuah meja biliar dan bermain bersama Nikki. Setelahnya mereka berniat menginap di rumah itu dan mau membeli bahan makanan untuk keperluan mereka di sana. Sementara Daryl tidak ikut bersama mereka dengan alasan akan membereskan tas dan bersih-bersih. Mereka pun pergi dan tiba di sebuah minimarket. Burt dan Ollie memperhatikan gerak-gerik mereka di sana. Setelahnya Kenny dan Ryan terlihat membeli bahan makanan untuk bekal selama mereka tinggal di rumah nenek Heather. Sementara Heather sedang membeli bahan untuk membakarnya, kemudian datang seorang polisi menanyakan tempat mereka tinggal di kota tersebut. Lalu datang Burt mencoba mengajak Heather mengobrol. Heather pun bilang ia mewarisi rumah Carson di Homestead Road. Burt mengatakan ia sangat dekat dengan keluarga tersebut, kemudian Heather pun pergi. Ternyata Daryl mempunyai niat yang buruk untuk menggasak barang-barang di rumah tersebut, lalu pergi menuju dapur dan menemukan sebuah pintu di sana. Ia pun membukanya dan menemukan ruang bawah tanah. Setelahnya Daryl masuk ke ruangan tersebut, lalu mencoba mendobrak sebuah pintu besi, dan tiba-tiba datang seorang bertubuh besar yaitu Jet langsung menghajarnya. Mereka pun sampai di rumah dan mendapati rumah berantakan, lalu menikmati tuak botolan yang telah mereka beli di minimarket. Mereka menikmatinya di atas teras. Setelah itu, Ryan bermain biliar kembali, ditemani oleh Nikki yang sedang menikmati sebatang rokok dengan alunan musik yang cukup keras. Ia asik menikmati permainannya. Oh my god, you gotta see this. What? Tiba-tiba saja datang Nikki berteriak minta tolong kepada Ryan. Mereka segera menuju kandang kuda yang ternyata Nikki telah menipunya. Ia telah menyiapkan tuak botolan dan mengajaknya Ryan untuk bermain kuda-kudaan. Di dapur, Kenny disibukkan dengan mengolah makanan yang telah mereka beli untuk makan mereka semua. Ia menemukan sebuah ruangan kepala koki lalu melihat pintu untuk menuju ruang bawah tanah dan ia mencoba menelusurinya. Kenny berteriak memanggil Daryl, lalu keluar Jet dari kegelapan mengejarnya dan menusuknya dengan gancok kemudian menyeretnya. Sementara Heather naik ke lantai atas melihat foto-foto yang terpajang di dinding dan ia berhenti di depan sebuah foto seorang wanita yang memakai kalung sama dengan tanda lahir yang ia miliki. Setelahnya ia masuk ke dalam kamar dan menemukan sebuah botol parfum, lalu ia membuka lemari melihat baju-baju. Tiba-tiba saja melihat sesosok mayat tergeletak lalu berlari memanggil teman-temannya yang lain. Kemudian Heather berlari ke dapur dan melihat Jet sedang memotong jari telunjuk sebuah tangan, lalu Jet pun menangkapnya. Kemudian Heather pun tersadar, di matanya yang masih remang-remang ia melihat Jet sedang menggergaji kaki dari seseorang yang ternyata adalah Daryl. Kemudian ia menggantung Kenny dan menggergaji tubuhnya menjadi dua bagian. Heather pun langsung ngibrit ketakutan berlari dari kejaran Jet. Ia berlari dan bersembunyi di balik batu nisan kuburan lalu masuk di dalam sebuah lubang. Sialnya Jet menemukannya dan menghidupkan gergaji mesinnya lalu menggergaji penutup lubang yang di bawahnya terdapat Heather. Kemudian muncul Ryan dan Nikki dari kandang kuda. Mereka habis main kuda-kudaan. Mencoba mengalihkan konsentrasi Jet, mereka segera masuk ke dalam kandang. Jet berusaha mengejarnya dan menggergaji pintu kandang itu. Lalu Nikki mengambil senapan dan menembakkan ke arah pintu. Tidak lama datang sebuah mobil yang dikendarai oleh Heather. Ryan segera mengambil kemudi, langsung tancap gas dan mencoba kabur dari rumah itu. Ryan menabrakkan mobilnya ke gerbang besi, sialnya mobilnya mati dan Jet mengejar mereka dari belakang. Gerbang pun terbuka, Ryan segera tancap gas kembali. Tiba-tiba mobilnya berhenti dan Jet langsung menggergaji bannya, mobil oleng dan terbalik, Ryan pun tewas. Jet membalikkan mobil tersebut, kemudian Heather berhasil kabur dari dalam mobil, sementara Nikki masih terjebak di dalam mobil. Heather mengalihkan konsentrasi Jet, lalu Jet mengejarnya mau membunuh dengan gergaji mesinnya, dan mereka telah sampai di sebuah pasar malam. Lalu Heather naik bergelantung di atas gondola. Untungnya seorang petugas polisi yang bernama Carl datang menyelamatkan Heather. Jet pun kabur dari sana. Di tempat lain, seorang petugas polisi yang bernama Marvin mendatangi TKP dan memeriksa mobil yang terbalik. Sementara Heather berada di kantor polisi, Carl memberikan baju kepada Heather dan mengantarkannya kepada Sheriff Hoover. Heather mengatakan Nikki masih hidup dan Carl mengambil kardus yang berisikan semua dokumen milik Verna Sawyer.
Kemudian Hopper menyuruh Carl untuk berpatroli, sementara Hopper menemui Mayor Burt yang tiba di kantor polisi tersebut. Melalui sambungan telepon, Burt menyuruh Marvin untuk menggeledah isi rumah, tetapi Hopper menyuruh Marvin menunggu bantuan dan tidak masuk ke dalam rumah sendiri. Dengan percaya dirinya, Marvin akan melumpuhkan Jet dengan pistol yang ia bawa, lalu segera masuk ke dalamnya. Marvin menemukan ceceran darah di pintu masuk rumah, lalu ia pun menelusuri jejak darah tersebut dan memvideokan untuk Burt bersama Hopper. Kemudian Marvin masuk ke dalam dapur melihat potongan jari di dalam mangkuk. Ia pun melanjutkan menelusuri jejak darah tersebut. Ia menemukan pintu menuju ruang bawah tanah. Lalu akhirnya ia berada di dalam sebuah ruangan bawah tanah, yaitu sebuah gudang anggur sambil terus memvideokannya. Ia pun telah sampai di lorong dan menemukan sebuah ruangan. Anehnya terdapat alat makeup wanita di sana. Kemudian Marvin masuk kembali di ruangan lainnya yang ternyata ruangan penyiksaan para korban dari Jet. Ia menemukan mayat dan potongan tubuh sambil memvideokannya. Lalu Marvin mendengar suara dari dalam kotak yang memberanikan diri untuk membukanya, lalu meletuskan tembakan yang ternyata adalah Nicky di dalam, dan video pun berakhir. Ia pun segera keluar dari dalam ruangan itu. Tiba-tiba saja Jet sudah menunggunya di dapur, langsung memukul Marvin dan menghampaknya bertubi-tubi. Lalu Jet membawa mayat Marvin ke ruangan penyiksaan dan menguliti wajahnya, lalu menjahit wajahnya sendiri dengan kulit yang lainnya. Sementara Heather seorang diri tinggal di dalam ruangan. Ia pun membuka kardus di dekatnya yang berisi dokumen milik neneknya, yaitu Verna Sawyer. Heather pun membaca sebuah koran terlihat foto para pembunuh dan pembakar rumah keluarga Sawyer, lalu menemukan nama-nama yang terlibat dengan aksi tersebut. Dari koran tersebut, Burt Hartman adalah seorang yang memimpin peristiwa itu. Dan ternyata Gavin Miller, yaitu bapak angkat dari Heather, merupakan salah satu dari mereka. Lalu Heather melihat foto-foto mayat dari keluarga Sawyer yang hangus terbakar. Ia pun melihat foto mayat ibunya dengan wajahnya yang terbakar. Kemudian Hopper menyalahkan Burt atas kejadian tewasnya seluruh keluarga Sawyer. Ia pun segera mencari Heather, namun telah kabur dari kantor polisi itu. Heather segera menghubungi Farnsworth. Ia memberitahu teman-temannya telah tewas terbunuh dan ia telah mengetahui peristiwa 19 Agustus. Dan mereka segera bertemu di sebuah bar. Franz pun menceritakan mengenai Jet bernama asli Jedediah, merupakan sepupu dari Heather. August 19th. Found you right away. Goes by Jet. He's your cousin. Jet adalah seorang psikopat bertubuh besar tetapi mentalnya seperti anak-anak. Franz juga dibuat takut olehnya saat Verna mengenalkannya sebelum ia meninggal. Tidak lama kemudian datang Burt mau menangkap Heather, namun Franz menghalanginya sehingga ia dapat kabur. Sialnya Heather ditabrak oleh sebuah mobil yang dikendarai oleh Ollie. Dengan pisau di tangannya, Heather melukai wajah Ollie dan ia pun pergi. Bertemu dengan Carl meminta perlindungan darinya lalu masuk ke dalam mobilnya. Ternyata Carl adalah anak dari Burt. Heather pun dalam situasi bahaya. She sliced him good. Lalu Carl pun mendapatkan telepon dari Burt. Ia memberitahu Burt bahwa Heather sedang bersamanya. Lalu Burt menyuruh Carl membawanya ke penjagalan. Setibanya di rumah jagal, Carl langsung menyeret Heather lalu mengikatnya di tiang besi. Di tempat lainnya, Hopper mencoba menghubungi Marvin untuk segera menuju rumah jagal, tetapi yang mengangkatnya adalah Jet. Franz segera melaporkan ke Hopper dan mereka berdua melihat peta lalu pergi dari sana menuju rumah jagal. Sementara Jet menyiapkan gergaji mesinnya lalu menuju rumah jagal dan ia pun tiba di sana dengan gergaji mesin di tangannya. Kemudian datang Burt bersama Ollie menemui Carl segera masuk ke dalam. Tiba-tiba saja muncul Jet dari belakang mau menggergaji Heather. Jet menghentikan gergajinya karena melihat tanda lahir di dada Heather, lalu Jet membuka lakban dan memotong tali yang mengikat Heather. Lalu datang Burt bersama Ollie langsung memukul Jet secara membabi buta dan mengikatkan rantai besi di leher Jet. Kemudian Ollie menyalakan mesin giling. Datang Heather menusuk Ollie lalu melemparkan gergaji mesin di dekat Jet. Jet pun melepaskan rantai dan menghidupkan gergaji mesinnya. Kemudian datang Hopper dengan pistol di tangan. Ia hanya bisa menyaksikan saja. Lalu Jet langsung menebas kaki Burt. Burt pun terpojok hingga di lubang mesin giling. Kemudian Jet memotong tangannya. Lalu Burt pun tergiling dan tewas.
Di akhir film, Jet bersama Heather pulang ke rumah, lalu Heather membaca surat wasiat dari Verna yang isinya ia mewarisi hartanya dan boleh tinggal di rumah itu, tetapi dengan beban harus mengurus Jet. Sebagai imbalannya, Heather harus merawatnya juga. Sampai di sini film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa kembali.